Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang wanita guru TK mengalami luka bakar di wajah dan nyaris buta akibat disiram air keras. Ironis, penganiayaan terjadi lantaran pelaku sakit hati, korban menolak cintanya. Sebulan buron Soekarji, pelaku penyiraman air keras terhadap Meli Handayani, guru TK di Palembang, akhirnya ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Banyuwangi, Jawa Timur. Pelaku dibawa ke Polda Sumatera Selatan. Dari tangan pelaku disita barang bukti sarung tangan dan botol plastik tempat penyimpanan air keras. Akibat penyiraman air keras, korban Meli mengalami luka bakar di wajah. Kedua mata wanita 27 tahun ini bahkan nyaris buta saat diperiksa polisi. Pelaku mengaku sakit hati, cintanya ditolak oleh korban. Rasa kecewa terhadap si korban, yang mana dia sudah ada niat untuk menikahi dari si korban, namun ditolak dari orang tuanya, termasuk dari si perempuannya sendiri, korbannya sendiri. Pelaku yang merupakan pengangguran dan residivis kasus penipuan ini mengatakan korban mengingkari janji untuk dinikahi. Kalau saya sakit hati, kecewa sama dia, Bang. Sakit hati? Janji-janji melulu. Janji-janji? Ya. THP? Janji apa tuh? Janji apa? Janjinya mau ngajak nikah. Kalau ibaratnya keluarganya nggak mau, dia ngajak kabur. Kenyataannya apa? Aku tunggu-tunggu, sudah habis-habisan duit aku, Pak. Kalian pacaran ya? Iya, emang saya pacaran ya, agak lama. Pacaran Berapa sama tahun? dia? Ya, sekitar 5-6 bulanan. Korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Ya, dua mata saya ini luka semua. Kabur ya, Mbak? Iya. Kemarin udah operasi mata, dua-duanya udah Sudah operasi udah mata. operasi. Mbak, ini kan pelaku udah ketangkap nih. Terus harapan Mbak sendiri untuk mungkin dia sanksi hukumannya seperti apa? Dihukum seberat-beratnya. Pelaku yang ditahan di Polda Sumsel terancam maksimal 12 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Pemirsa, seorang bocah perempuan di Riau selama 1 tahun lebih disiksa bibinya secara sadis, bahkan dikubur hidup-hidup hingga tewas. Adik korban yang lolos dari maut mengungkap penganiayaan dan pembunuhan. Pembunuhan dilatar belakangi dendam karena suami pertama pelaku dibunuh ayah korban. Tim Reskrim Polres Kuantan Singingi dan Bidang Dokes Polda Riau membongkar galian di kawasan Kebun Karet, Desa Jake, Kuantan Tengah. Dalam galian ini, polisi menemukan karung berisi tengkorak serta pakaian yang dikenakan dan 5 tulang jari yang terpisah diduga akibat penganiayaan. Tengkorak yang ditemukan merupakan bocah perempuan berusia 13 tahun yang dikubur secara hidup-hidup. Pembunuhan ini terungkap setelah Alia, bocah perempuan berusia 11 tahun yang merupakan adik korban, menceritakan pada kerabatnya. Sebelumnya, Alia ditemukan warga di tepi jalan raya dalam kondisi tak berdaya dan badan penuh luka. Selain menceritakan penganiayaan sadis yang dialami, Alia mengungkap pembunuhan pada Mita, kakaknya. Dan menguburkan kakaknya masih dalam keadaan hidup. Dan ada pesan terakhir dari kakaknya, inilah kita berpisah selamat tinggal, gitu, jaga diri baik-baik gitu. Kakaknya disiksa juga ya? Disiksa, Bang. Itu motifnya balas dendam. Pelaku penganiayaan dan pembunuhan Bibi yang juga adik kandung ayah korban. Alia dan Mita sejak tahun 2019 diasuh oleh Edel bibinya karena ayahnya menjalani hukuman penjara seumur hidup, sementara ibunya meninggal. Ayah korban masuk penjara karena membunuh suami pertama Edel bibinya.
Itu motifnya balas dendam karena suami dari tantenya ini dibunuh dengan ayah korban. Jadi setelah ayah korban menjalani hukuman, anak-anaknya dititipkan ke tantenya. Yang laki-laki itu suaminya juga? Iya. Suami kedua? Suami kedua, karena suami pertama udah meninggal kan. Setelah mayat korban ditemukan, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Edel, di Kampar Riau bersama Benhan suami keduanya yang sedang bekerja di perkebunan sawit. Wanita berusia 27 tahun ini mengakui melakukan pembunuhan dan penganiayaan pada 2 keponakannya. Benhan juga ikut menganiaya 2 korban selama 1 tahun lebih. Edel dan Benhan mengakui menganiaya korban dengan sadis dari menggunakan api hingga senjata tajam. Bahkan Edel sengaja menghilangkan 5 jari tangan Mita. Setelah dibuka kami mencoba untuk menggali kurang lebih dalam 1 meter, dan di situ nampak terlihat karung yang sudah berisi tulang belulang dan nampak celananya. Namun kita belum angkat pada saat itu dan kami langsung koordinasi dengan. Hasil penyelidikan polisi, para korban dipaksa bekerja oleh Edel, namun setiap hari dianiaya. 2019 semenjak orang tuanya ditahan di LP, dia dititipkan ke tantenya. Di situ mulai mengalami siksaan, disuruh kerja, tidak diberi makan, dan sampai si korban sendiri mengakui bahwa dia pernah diberi kotoran manusia untuk disuruh makan. Alia oleh para pelaku dibuang di jalan raya setelah melihat Mita kakaknya dikubur dalam kondisi hidup. Itu dikuburkan 150 meter dari pondok mereka tinggal. Itu ada di kebun karet, Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Sengingi. Yang untuk adiknya sendiri? Nah, untuk adiknya sendiri pada saat itu dijemput oleh pelapor keponakannya itu di daerah Tanjung Medan, Pujut, Rokan Hilir, di perkebunan kelapa sawit. Kondisinya pada saat itu? Pada saat itu kondisinya cukup memprihatinkan. Kejadian berawal saat Abel 2 tahun lalu membunuh suami Edel, adik kandungnya, karena permasalahan keluarga. Abel kemudian divonis hukuman seumur hidup karena terbukti melakukan pembunuhan berencana. Istri Abel jatuh sakit dan meninggal, sementara 2 anaknya, Mita dan Alia, kemudian diasuh oleh Edel. Setelah suaminya tewas dibunuh kakak kandungnya, Edel menikah dengan Benhan serta mengasuh 2 keponakannya. Karena masih ada dendam, Edel dibantu Benhan sering menganiaya Mita dan Alia. Bahkan Mita dianiaya hingga 5 jarinya terputus. Mita dan Alia harus tidur di luar rumah dan tidak diberi makan. Kedua bocah yang setiap hari dianiaya jatuh sakit, kemudian dipisah. Alia melihat Mita kakaknya yang masih dalam kondisi hidup dibungkus karung kemudian dikubur oleh Edel dan suaminya. Sementara Alia dibuang di pinggir jalan raya dalam kondisi sakit hingga ditemukan kerabatnya. Alia mengalami trauma akibat penganiayaan lebih dari 1 tahun selain luka di tubuhnya. Korban masih harus menjalani pemulihan luka yang terlihat maupun jiwanya. Dari 2019, kalau saya tidak salah itu anak selalu mendapatkan kekerasan. Saya bertanya, di sekujur tubuh, ada di punggung, di depan itu banyak bekas luka, dan kami bertanya ke anak, ini kenapa? Bekas cubitan. Dan hidungnya, kami juga baru pulang dari rumah sakit, salah satu rumah sakit yang ada di Pekanbaru, itu hidungnya patah. Para tersangka terancam hukuman seumur hidup dengan barang bukti, tulang korban, pakaian, dan alat yang digunakan untuk menganiaya. Nisa, bocah berusia 4 tahun, ditemukan warga tewas dalam rumahnya Tanjung Kemenyan, Napal Putih, Bengkulu Utara dengan kondisi penuh luka lebam. Saat ditemukan rumah dalam kondisi kosong, Desi, ibunya, pergi sejak pagi hari, sementara ayah tirinya bekerja. Polisi yang melakukan penyelidikan menemukan jejak pembunuhan di tembok dalam rumah.
Polisi kemudian menangkap Desi 21 tahun, ibu kandung Nisa, yang mengakui membunuh putrinya. Desi menganiaya dan membunuh putrinya dalam kondisi sadar. Nisa ya, itu kita sadar nggak kita telah melakukan itu? Sadar. Salah. Itu memang ada dendam sama anak, enggak? Desi berdalih membunuh karena Nisa terus menangis sehingga membuat dirinya kesal. Tidak diambilkan sama ibunya, anaknya marah. Dan waktu itu melempar batu sebesar telur ayam kampung, dilemparkan mengenai pundak ibunya. Dan ibunya emosi seketika, langsung diambilnya rambutnya, dijambak dan langsung diantuk-antukkan ke dinding salah saja dan ditinggal pergi sama ibunya. Dan dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang, dan saat ditemukan warga sudah dalam keadaan sudah dikerumuni dengan semut dan sudah tidak bernyawa lagi. Desi yang dinikahi secara siri oleh suami keduanya baru pindah ke desa Tanjung Kemenyan dan berasal dari Lebong. Keduanya bekerja sebagai buruh tani, sedangkan Nisa merupakan putri Desi dengan suami pertamanya. Hasil penyelidikan polisi, Desi berupaya menghilangkan jejak pembunuhan setelah mengetahui putrinya tewas. Mencuci darah yang keluar dari pakaian korban. Setelah dicuci, pakaian ini dibuang melalui jendela dari luar rumah. Karena mengetahui anaknya meninggal dunia, menyampaikanlah kepada suami sirinya. Setelah disampaikan, mereka menyampaikan kepada warga. Meski telah menikah kembali, rasa sakit hati Desi pada suami pertamanya masih membekas. Desi membesarkan Nisa sendiri sejak hamil muda. Sementara sang suami menceraikan Desi saat masih berusia 17 tahun karena terpikat dengan wanita lain. Sama suami yang sebelumnya ada, jadi ke bawa-bawa anak. Sama suami yang lama ya apa enggak? Masalahnya sama suaminya kenapa enggak? Dia nikah lagi ya? Dia nikah, dia berhubungan dengan wanita yang lain. Makanya cerai gitu. Jadi ke bawah-bawah sampai ke anak. Kejadian berawal saat Desi melamun dan mengingat mantan suaminya yang menceraikan saat pernikahan belum genap 5 bulan. Saat diceraikan, Desi dalam kondisi hamil muda sehingga membuat sakit hati. Sebelum kejadian, tiba-tiba Nisa, buah hatinya dengan mantan suami pertamanya, menangis minta makan. Dibakar rasa sakit hati, Desi justru menganiaya Nisa. Nisa melawan dan membuat Desi semakin emosi, kemudian menganiaya hingga tewas. Desi kemudian merekayasa pembunuhan, mencoba menghilangkan jejak, mencuci pakaian korban yang terkena darah dan mengganti dengan pakaian bersih. Desi kemudian pergi berkebun seolah tidak terjadi pembunuhan. Mayat korban baru ditemukan tetangganya 4 jam setelah dibunuh. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara, dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan barang bukti, bantal, dan pakaian korban. Menurut kriminolog Universitas Budi Luhur, Luki Nurhadianto, anak menjadi sasaran dendam orang terdekat bahkan orang tua sendiri, biasanya karena pelampiasan yang tidak tersampaikan pada orang yang dikehendaki. Para pelaku memanfaatkan kelemahan anak yang tak mampu membela diri sehingga terjadi tindak kriminal bahkan pembunuhan. Kemudian pembunuhan itu tidak ada dan kemudian terstimulus bahwa anak sebagai representasi dari keluarga, seringkali akhirnya anak menjadi target sasaran baik itu oleh kekerasan dalam konteks rumah tangga ataupun kekerasan yang lebih serius. Kecil kemungkinannya. Selain kemudian dendam, ada faktor yang kedua adalah kita sebut sebagai netralisasi. Saat kemudian anak yang tadi saya katakan sebagai representasi dan kemudian keluarga dalam tanda kutip kurang harmonis, anak kemudian menjadi sasaran bahwa kemudian ini adalah milik saya, terus kemudian ini kemudian saya yang melahirkan, terus kemudian ada anggapan bahwa tidak ada korban lagi yang kemudian bisa dirugikan selain di keluarga tersebut. Yang ketiga adalah kenapa kemudian anak yang menjadi sasaran adalah orang yang dalam tanda kutip tidak memiliki kemampuan untuk membela diri, dan dalam tanda kutip juga kemudian menjadi target yang pasrah untuk menjadi pelampiasan dari kedua orang tua atau bahkan dari keluarga.
Pemirsa, artis dan musisi Anji ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Ganja dibelinya sejak 9 bulan lalu dari situs luar negeri. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap segera kembali. Saudara, rekan-rekan kerja, pihak-pihak yang percaya kepada saya dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang kecewa atas kejadian ini.